Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, kali ini kita sharing lagi ya tentang masalah psikologis atau psikologis Islami atau spiritualitas ya. Jadi psikologis itu bisa didapat dengan di bangku kuliah ya S1 atau S2, tapi sekarang kan standarnya itu kan psikologis tuh sampai S2 ya baru bisa mendapatkan gelar dokter psikolog gitu kan, bisa praktek di rumah sakit atau di tempat yang sesuai bidangnya. Namun ada juga orang yang memiliki bakat psikologis itu karena memang keturunan ya kan, mungkin zaman dulunya nenek moyangnya seorang nggak ngebahas ke situ. Pokoknya ada yang melalui jalur kuliah, ada juga melalui bakat ya, ada yang juga keturunan, ada juga memang karena mengalami kebangkitan spiritual. Nah, atau yang disebut dengan spiritual awakening. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual itu dia akan dengan sendirinya itu memiliki jiwa spiritualis yang benar-benar terbuka gitu kan, atau bisa juga melalui dengan menggali ilmu di pengajian ya, seperti ilmu toriko gitu, ilmu hakikat gitu, itu juga bisa. Nah, jadi banyak cara untuk memiliki ilmu psikolog di dalam jiwa itu ya, tapi terutama memang karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu dengan pengalaman itu memang sangat penting dalam bidang psikolog ini. Karena apa? Seorang spiritualis atau psikolog itu, kalau misalkan dia hanya dengan ilmu dengan akademis saja tanpa mengalami spiritual awakening, biasanya itu kurang tenggang rasa gitu loh, karena memang belum mengalami, hanya dari pelajaran akademisnya saja, bahasanya pun akademis gitu, belum tentu dengan segenap hatinya itu menjiwai ya, tapi ya tergantung karena kecerdasan orang itu berbeda-beda. Tapi memang kalau memang sudah lulus secara akademis ya itu perlu diakui juga, karena kan memang di situ bidangnya ya udah bener-bener lulus gitu, jadi itu juga bagus gitu, memang harusnya seperti itu yang resmi gitu kan. Namun yang lebih penting itu dengan ilmu juga dengan pengalaman gitu. Jadi seperti orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu kan biasanya dia itu digembleng jiwanya ya, dengan kesakitan, dengan penderitaan, dengan kehilangan, dengan keputusasaan, dengan depresi, dengan perceraian, dengan apapun lah, atau kehilangan secara hidup, atau kehilangan kematian, ataupun apapun itu ya. Jadi intinya spiritual awakening itu bener-bener digembleng jiwanya gitu loh. Jadi ibarat kalau dalam itu tuh dia tuh bener-bener suruh bikin tempe gitu loh. Ngerti kan bikin tempe itu kan kayak gimana, kacangnya itu direndam, dibejek-bejek gitu kan, di ini di itu gitu, sampai harus bisa menghasilkan tempe yang enak itu bagaimana. Nah, itu biasanya bisa menumbuhkan jiwa spiritualis gitu. Dan perlu diketahui bahwa spiritualitas itu dengan supranatural itu berbeda ya. Supranatural itu kan cenderung kepada kedikjayaan, kesaktian gitu kan, bisa melihat ini, melihat itu gitu, tapi jalurnya beda. Namun biasanya orang spiritualitasnya terbuka itu dengan sendirinya supranatural pun akan terbuka. Dan supranatural itu kan nggak mesti hanya melihat hantu kan, misalkan melihat hantu apa bisa ngelihat ini ngelihat itu, enggak, bukan ke situ aja, tapi bisa mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh orang biasa.
atau bisa menilai sesuatu secara mata batin gitu kan. Misalkan apa ya, ini ngejelasinnya itu, jadi intinya tuh ya bisa mengambil hikmah lah ya, lebih ke situ aja. Kita jangan jauh-jauh bicara yang terlalu kasat mata gitu kan, karena memang kita intinya itu selalu bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang terjadi ya kan, sehingga menimbulkan kebijaksanaan. Nah itu yang utama, jadi orang spiritualitas itu adalah orang yang bijaksana nantinya, itu tujuannya ya.